Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 17 April 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, pada bagian ini Yeremia menampilkan keyakinannya dalam belas kasihan Tuhan. Meskipun Tuhan marah kepada bangsa Yehuda, amarahnya tidak untuk selamanya. Tuhan adalah Allah yang maha tinggi, yang menghukum segala kejahatan. Ia berdaulat sehingga ia dapat memastikan hukumnya diterapkan dan keadilan ditegakkan. Namun Tuhan juga adalah Allah yang baik, yang dapat menjadi sumber pertolongan. Ia selalu menyayangi umatnya bahkan ketika ia menghukum mereka. Sang Nabi menyarankan sikap yang tepat ketika mereka harus menanggung hukuman Allah, yaitu menerimanya dengan ikhlas. Umat Allah harus tetap diam, bahkan merelakan diri untuk direndahkan. Pada waktu yang sama mereka hendaknya memeriksa diri dan mengakui dosa-dosa mereka. Itulah tindakan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang menyesali kejahatannya tidak akan banyak bicara selama pengadilan. Setelah vonis dijatuhkan, ia tertunduk malu. Sebaliknya, residivis yang terus mengulang kejahatannya, bisa saja ia meleter atau bersikap pongah. Bagi orang seperti itu, pintu belas kasihan tentu tidak dapat lagi dibukakan. Apakah Anda atau kita sedang mengalami keadaan yang sama seperti bangsa Yehuda? Apakah kita pernah dan tengah mengalami kesulitan yang begitu besar, sehingga kita merasa bahwa kita sedang dihukum Tuhan dengan keras? Adakah masa-masa gelap ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita dan melupakan janjinya? Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini meminta kita untuk kembali memandang kepada Tuhan dan merendahkan diri dalam menjalani pendisiplinan darinya. Meski tidak mudah, ini adalah momen yang tepat untuk belajar memohon belas kasihan Tuhan. Masih ada ucapan syukur yang dapat dinaikkan, bahkan ketika kita menanggung hukuman dari Tuhan. Puji syukur, Dia, Tuhan yang kita sembah itu, masih menantikan pertobatan dan pengakuan kita. Selama kita hidup dan berharap kepadanya, pintu belas kasihannya akan selalu dibukakan bagi kita, umatnya yang dikasihinya. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus mengasihi kami, tapi juga Allah yang menunjukkan keadilannya kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Allah terus mau mengajarkan kami. Engkau terus mau memperbaharui hati kami. Ampuni kami jika mungkin selama ini hidup kami jauh daripada Tuhan. Bahkan tidak jarang kami sering kali menuduh Tuhan untuk hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami benar-benar mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Dengan kerendahan hati kami mau memohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, ubahkan hati kami. Biarlah hidup kami boleh terus tunduk, berdiri, dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan saja. Dan biarlah mata kami boleh terus tertuju kepada Tuhan, dan hidup kami boleh terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang pimpin. Kami boleh terus memuliakan Tuhan dan boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.